Game of Thrones, serial film yang terbagi menjadi 8 season, berlatar di sebuah benua bernama Westeros yang terdiri dari 7 kerajaan besar dan saling merebutkan tahta dari kerajaan Seven Kingdom atau raja di antara semua raja. Dan tentu saja akan banyak cerita menarik yang tersaji dalam film ini, dari percintaan sedarah, si bocil gampang basah, dan tentu musuh-musuh dalam selimut yang mengelilingi kalian, bahkan zombie yang berada di kegelapan dan siap membunuh secara beramai-ramai. Inilah serial Game of Thrones. Film ini diawali dengan terlihatnya 3 pria Night's Watch, penjaga tembok raksasa The Wall, perbatasan dari kerajaan utara Winterfell, yang tengah memeriksa keadaan sekitar untuk mencari kaum Wildling, si pemberontak atau kelompok yang berniat merebut wilayah. Namun siapa sangka dalam pemeriksaan itu mereka malah melihat White Walker, makhluk astral yang telah dikabarkan punah dari ribuan tahun yang lalu dan langsung menyerang mereka, yang biasa kita sebut sebagai zombie. Sebenarnya si Tono berhasil selamat, namun sayangnya ia malah tertangkap para prajurit Lord Ed Stark yang sedang berjaga dan dianggap sebagai desertir, pengkhianat benteng Wall. Dengan itu Raja Ed pun segera datang mengeksekusi pria tersebut. Si Tono sempat mengatakan bahwa ia benar-benar melihat White Walker, namun Ed tak mempercayai hal itu dan juga tak bisa merubah peraturan yang telah dibuat, karena jika penjaga The Wall pergi meninggalkan benteng, mereka akan dianggap sebagai desertir atau pengkhianat dan ditebas kepalanya. Ketika hendak kembali ke istana, perjalanan Lord Ed dan lainnya terhenti dengan terlihatnya sebuah rusa besar yang tewas mengenaskan. Siapa sangka kejadian itu adalah awal mula putra-putri Ed mempunyai direwolf atau serigala raksasa. It's a direwolf. You want to hold it? Mother's dead. I don't belong down here. What is it? Oke, kita kenalan dulu sebentar ya guys ya. Ed atau yang biasa dipanggil Ned ini adalah raja dari Winterfell dan penguasa wilayah utara. Ia mempunyai seorang istri bernama Catelyn dan dikaruniai 5 buah hati yang good looking, yaitu yang pertama Robb Stark, yang kedua Sansa Stark, yang ketiga Arya Stark, yang keempat Brandon atau Bran dan Rickon Stark. Tak hanya itu, Ned juga mempunyai seorang anak haram yang bernama Jon Snow. Oke, lanjut. Dan kini Ned mendapat kabar bahwa Jon Arryn, Hands of the King, telah tewas, di mana pria itu sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Catelyn juga menambahkan bahwa sang raja kini tengah menuju Winterfell untuk meminta Ned menjadi Hand of the Kings, selanjutnya menggantikan si Jon Arryn. Singkat cerita, King Robert, raja dari segala raja, benar-benar datang bersama keluarganya dan disambut ramah di sana. Dalam momen ini kita diperkenalkan dengan Cersei Lannister, Ratu King Robert, dan Jaime Lannister, saudara Cersei yang menjadi pemimpin pasukan. Di sana juga terlihat putra mahkota yang bernama Joffrey. Setelah sedikit berbincang, Robert pun mengajak Ned untuk pergi ke makam bawah tanah mendiang adiknya, dan di sana secara terang-terangan Robert meminta agar Ned menjadi Hand of the King selanjutnya, karena Robert telah menganggap Ned sebagai sahabatnya sendiri. Bahkan adik Ned juga pernah menjadi kekasih Robert sebelum tewas. Dan kali ini Robert juga berniat untuk menjodohkan anak mereka, yaitu Joffrey, putra pertama Robert, dengan Sansa untuk menjalin hubungan lebih baik. Dan terlihatlah seorang pria kurcaci cabul bernama Tyrion Lannister, adik Jaime, yang sedang asik menikmati mbak-mbak micet di sana. Bahkan Jaime memberinya full service dengan mendatangkan 3 wanita tambahan untuknya. Wow. Sementara itu, Raja Robert terus mengenang adik Ned bernama Ilyana yang telah tewas. Beralih ke sebuah tempat bernama Pentos, terlihat seorang pria Targaryens bernama Viserys berniat menjodohkan adiknya yang bernama Daenerys dengan Khal Drogo, pemimpin dari Dothraki. Bukan tanpa alasan, Viserys menjodohkan adiknya kepada Khal Drogo karena ia membutuhkan bantuan untuk kembali merebut tahta Targaryens yang telah direbut oleh Raja Robert. Di saat Khal Drogo tiba, Viserys meminta Daenerys untuk memperhatikan rambutnya. Jika kaum Dothraki kalah dalam pertempuran, maka mereka akan memotong rambutnya. Dan dengan rambut sepanjang itu, artinya Khal Drogo tidak pernah kalah di medan pertempuran. Dan di saat Daenerys mendekat, pria seram itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan pergi berlalu begitu saja, seolah-olah
cewek biasa nih. Begitu. Anjir lah. Daenerys sempat menolak perjodohan itu, namun Viserys menegaskan bahwa perjodohan ini akan tetap dilakukan. Kembali ke Winterfell, Sansa terlihat begitu senang saat mengetahui akan dijodohkan dengan Joffrey sang pewaris tahta. Sementara itu Jon Snow yang tengah melatih pedang tiba-tiba dihampiri pamannya yang bernama Benjen, seorang pria kuat salah satu anggota Night's Watch. Benjen pun mengajaknya untuk bergabung ke pesta yang berlangsung. Namun Jon Snow merasa tidak pantas berada di sana dan ia lebih memilih untuk ikut dengannya pergi ke The Wall. Setelah Benjen pergi, Tyrion pun datang menghampirinya, bukan untuk mengejek atau menghinanya. Namun ternyata dengan fisiknya yang kurang sempurna, Tyrion juga merasa dipandang sebelah mata. Di tengah meriahnya pesta yang berlangsung, Benjen datang menghampiri Ned untuk membahas pria yang telah dipenggal. Perkataan tentang White Walker terus membayanginya. Terlebih mereka terus membicarakan perihal musim dingin akan segera tiba yang mungkin akan menimbulkan bahaya untuk kerajaan mereka. Tak hanya itu, kini juga terlihat Jaime datang menemui Ned seperti kurang senang setelah mengetahui Ned akan diangkat sebagai Hand of the King. Hingga di malam yang sunyi, di saat Ned dan Catelyn asik berbincang, tiba-tiba penasihat kerajaan datang memberinya sebuah surat yang ternyata dari Lysa, saudara Catelyn, yang tak lain adalah istri dari Jon Arryn. Surat itu berisi bahwa Jon Arryn telah dibunuh oleh Lannister dan kini raja dalam bahaya. Beralih ke Dothraki, terlihat pesta begitu meriah dengan berlangsungnya akad nikah Khal Drogo dan Daenerys. Bahkan beberapa nyawa dikorbankan di sana untuk memeriahkan pesta tersebut. Barbar banget cok, kaum Dothraki. Wah, gila sih. Kini wanita itu mendapat gelar baru, yaitu Khaleesi, Ratu Dothraki. Di sana seorang pria bernama Ser Jorah yang mengaku sebagai mantan pelayan ayahnya juga datang untuk memberikan buku sejarah Seven Kingdom. Tak hanya itu, Daenerys juga mendapat telur naga dari Shadowland yang telah membatu dan juga kuda putih yang begitu indah. Hingga Khal Drogo pun membawanya ke sebuah pantai untuk menghabiskan waktu bersama. Di sisi lain juga terlihat Robert yang mengajak Ned berburu untuk menghilangkan rasa bosan menghadapi dunia fana ini. Ia juga berterima kasih karena Ned telah menerima tugas darinya, karena hanya Ned lah satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Dan setelah mereka pergi, Bran pun kembali melatih bakatnya dengan memanjat tembok-tembok tinggi di sana. Namun siapa sangka kegabutan itu membuatnya sangat terkejut karena tak sengaja melihat Jaime dan Cersei sedang pengecrotan, saudara kembar cinta sedara. What the fuck man, inces ini mah coy. Tak mau kelakuan bejatnya tersebar, Jaime pun segera menjatuhkan Bran, berharap pria kecil itu tewas. Dan things I do for love. setelah melangsungkan pernikahan di Pentos, Khal Drogo pun mengajak kaumnya untuk kembali ke pemukiman. Walau sudah melewati malam pertama, Daenerys terlihat masih belum dapat menerima semua ini dengan ikhlas karena Khal Drogo mainnya kasar. Melihat hal itu, Jorah pun datang mendekatinya dan terus berusaha menenangkan wanita tersebut. Beralih ke keluarga Lannister, melihat kedatangan Tyrion, Cersei pun langsung menanyakan keadaan Bran saat ini. Tyrion mengungkapkan bahwa ia mendengar kabar anak itu akan tetap hidup meskipun tidak sesehat dulu lagi. Yang tentu saja kabar itu membuat Cersei dan Jaime mulai khawatir jika cinta terlarang mereka akan terbongkar. Ya iyalah cok, ratu loh, masa pengecerotan sama saudaranya sendiri, bukannya sama raja ya kan? Aneh, benci juga sih aku. Tyrion juga memberitahu bahwa ia berniat untuk pergi ke The Wall, memenuhi hasrat keingintahuannya dengan The Wall. Dengan berita itu, Cersei pun pergi untuk memastikan keadaan di sana. Ia juga pura-pura bersimpati atas musibah ini dan menceritakan bahwa ia juga pernah kehilangan putranya kepada Catelyn. Sementara itu terlihat Jon Snow yang mulai prepare pergi ke The Wall, hingga Jaime pun mendatangi dan terlihat sangat menyepelekannya. Namun Jon Snow tidak memperdulikannya sama sekali karena Jon Snow sangat yakin bergabung dengan pasukan Night's Watch menjaga The Wall adalah cita-cita yang mulia. Sebelum keberangkatannya, Jon Snow pun pergi menemui Arya yang juga tengah bersiap untuk pergi ke King's Landing bersama Ned. Selain berpamitan, ia juga memberi sebuah pedang kecil untuknya dan tak lupa berpesan agar Arya terus berlatih agar menjadi wanita yang hebat. Tak lupa ia juga datang menemui Bran yang tak sadarkan diri. Walau kita semua tahu bahwa Catelyn merasa tak nyaman atas kedatangannya. Di sana Jon Snow berharap Bran cepat-cepat pulih agar bisa pergi ke The Wall bersamanya. Walaupun bukan saudara kandung, ciuman dari pria itu memperlihatkan bahwa kasih sayangnya sangat tulus untuk Bran.
Melihat kedatangan Ned, Catelyn pun menyuruh Jon untuk segera pergi, dan saat itu ia terlihat sangat sedih. Bukan hanya karena melihat keadaan Bran yang tak sadarkan diri, melainkan juga menyayangkan keputusan Ned yang akan pergi bersama Robert. Catelyn mulai mengingat bahwa 17 tahun yang lalu kau pergi bersama Robert dan pulang-pulang membawa seorang bayi dari wanita lain. Lantas dengan keberangkatanmu kali ini kamu akan pulang membawa apa lagi? Bayi sak gerobak. Aku benar-benar tidak sanggup, Mas. Aku rapuh. Namun keputusan Ned sudah bulat sebulat punyamu. Maka dari itu ia meminta Catelyn untuk bersabar dan menerima semua kenyataan ini dengan lapang dada terbuka. Singkat cerita, Jon Snow dan Ned pun memulai perjalanan. Sebelum berpisah, Ned berpesan agar menjadi pria yang hebat karena darah Stark mengalir di tubuhmu dan di titikmu. Di momen ini Jon Snow sempat mencari tahu apakah ibu kandungnya masih hidup. Namun Ned tak memberi jawaban yang jelas dan hanya mengatakan bahwa ia akan memberitahu jika mereka bertemu lagi. Kita akan pengecerotan. Di tengah perjalanan, Robert dan Ned beristirahat, berbincang, menikmati senja, mengenang masa lalu mereka saat dulu berjuang bersama. Bahkan Robert juga tak segan-segan membahas mantan-mantan yang pernah mereka gagahi saat itu. Marahi kelingan si mbak sang susu kirinya lebih berisi, Cok. Di sana, Robert juga memberikan sebuah surat dan memberitahu bahwa Daenerys dari Targaryen telah menikah dengan Khal Drogo dari Dothraki. Ned sempat risih mendengar hal itu karena merasa hal itu tidak penting untuknya. Namun Robert mengingatkan masa lalu mereka dengan kaum Targaryen yang mungkin akan berdampak buruk bagi mereka. Robert benar-benar mulai khawatir karena ia tahu bahwa Khal Drogo memimpin 100.000 pasukan berkuda. Mendengar hal itu, Ned pun menyuruhnya untuk tetap tenang karena meskipun ada 1 juta pasukan Dothraki, ia yakin tak akan bisa menembus pertahanan kerajaan yang kekar, berotot, dan gagah. Sekali lagi Robert menegaskan bahwa ia tak mau menganggap remeh hal ini. Ia sangat yakin akan segera ada pertempuran walaupun ia belum bisa memastikan siapa melawan siapa. Sementara itu Tyrion dan Jon Snow juga terlihat semakin dekat. Pria kerdil juga mengatakan bahwa pertemuan mereka seperti sebuah ironi. Di satu sisi Jon Snow dianggap sebagai anak haram dan haus menjadi pria hebat bergabung dengan pasukan Night's-Watch. Sementara itu dengan fisik Tyrion yang kurang sempurna, ia juga dianggap sebagai anak tiri di keluarganya sendiri. Maka dari itu ia harus terus membaca, memperlancar kinerja otaknya karena fisik yang tidak bisa terlalu diandalkan untuk pengecerotan. Kembali ke Winterfell, Robb yang melihat keadaan ibunya terus dirundung kesedihan pun menyuruhnya untuk mencari udara segar dan mengingatkan bahwa ia mempunyai titik yang masih berusia 6 tahun. Namun wanita itu tetap benar-benar tidak mau meninggalkan Bran dan bersikeras menunggunya sampai siuman. Dan percakapan mereka pun terhenti setelah Robb melihat kebakaran kecil di luar hingga tiba-tiba seorang pria misterius datang berniat untuk menghabisi Bran, dan tentu saja Catelyn tak membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Entah pria itu datang dari mana, namun untung saja serigala Bran datang tepat waktu dan menerkam pria tersebut. Dengan kejadian itu, Catelyn sadar bahwa ada yang janggal. Maka dari itu ia mulai memeriksa tempat Bran jatuh. Benar saja, ia menemukan tempat itu seperti digunakan seseorang untuk pengecerotan, dan ia juga menemukan seuntai rambut di sana dan segelintir beju. Catelyn pun segera menemui orang-orang kepercayaannya untuk memberitahu hal ini. Ia menyatakan bahwa Bran bukan terjatuh, namun ada seseorang yang mendorongnya. Entah apa yang Bran ketahui, namun Catelyn merasa telah melihat apa seharusnya tidak ia lihat. Catelyn juga berpikir bahwa para Lannister terlibat akan hal ini meskipun belum dapat memastikannya. Ditambah pisau yang berada di tangan Ser Broderick, mereka yakin bahwa pisau ini diberikan oleh salah satu petinggi negara karena ini adalah pisau dengan besi Valyrian Steel. Jiwa muda Robb yang begitu mahal dan begitu kuat. Jiwa muda Robb pun memberontak dengan apa yang menimpa adiknya. Ia akan menyatakan perang, namun Hodor melarang keras hal itu dan mengingatkan bahwa mereka juga harus memberitahu Ned akan hal ini. Mendengar hal itu, Robb pun mengatakan agar ia yang pergi ke King's Landing, namun Catelyn melarang hal itu dan ialah yang akan langsung menyampaikan berita ini kepada Ned. Di sisi lain terlihat Sansa dan Joffrey yang kini semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu berjalan-jalan menikmati semerbak udara di sore hari hingga perhatian mereka terpecah saat melihat Arya dan seorang anak tukang jagal tengah berlatih pengecerotan. Joffrey yang ingin terlihat kuat pun melarang anak tukang jagal untuk bertarung dan mulai mengintimidasinya. Arya yang tak mau melihat
sahabatnya tersakiti pun tak tinggal diam. Ia tidak peduli siapa Joffrey dan langsung memukul bocah temperamental tersebut. Joffrey pun sangat marah dan berniat melukai Arya dengan tititnya, hingga tiba-tiba muncullah direwolf Arya yang bernama Nymeria yang langsung menyerang. Arya, leave him alone! Namun hal yang ditakuti pun benar-benar terjadi. Dengan kejadian itu para penjaga kerajaan segera mencari Arya dan serigalanya. Ned yang khawatir dengan putri kecilnya pun ikut melakukan pencarian sampai larut malam hingga ia mendapat kabar bahwa Arya sudah dikurung di kandang wedus. Mengetahui hal itu, Ned pun segera kembali ke istana dan sangat tersinggung melihat perlakuan Lannister kepada putrinya. Robert begitu tak enak hati. Di satu sisi Joffrey adalah putranya, di sisi lain Arya adalah putri sahabat baiknya. Dengan itu motor jancuk. Dengan itu ia meminta Sansa datang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun seperti yang kita tahu, dengan besarnya rasa cinta Sansa ke Joffrey membuatnya tak berani berkata jujur dengan apa yang terjadi. Bahkan keperawanannya pun rela dilepas untuk si Joffrey. Melihat hal itu, Arya pun sangat kecewa dan Robert segera menyelesaikan masalah ini demi menjaga kebaikan bersama. Cersei pun menegaskan bahwa ia bersedia mengampuni Arya, namun tidak dengan direwolf yang hampir saja memutuskan lengan putranya dan menyebabkan putranya tidak bisa coli. Maka dari itu ia meminta Robert menyuruh para prajurit untuk membunuh semua direwolf yang berkeliaran. Mengetahui hal itu, Sansa pun sangat sedih akan nasib serigala yang bernama Lady. Namun keputusan dari Robert membuat Ned tak bisa menentangnya lagi. Dengan itu ia pun mengatakan bahwa jika Lady harus dibunuh, biarlah tanganku sendiri yang melakukannya, karena serigala adalah lambang kejayaan utara. Benar saja, Ned pun mulai menghampiri Lady dan menikam serigala tersebut, dan secara bersamaan Brett tersadar seperti mendapat kekuatan baru. Singkat cerita, Ned Stark dan pasukannya pun tiba di pusat kerajaan King's Landing. Dan belum sampai ia memasuki ruangan, Ned Stark telah disambut oleh seorang pelayan yang memberitahu bahwa Grandmaster Pycelle telah menunggunya untuk melakukan pertemuan dewan. Setibanya di pertemuan itu, kita diperkenalkan dengan beberapa tokoh baru, yaitu Lord Varys, sang penasihat raja, Lord Baelish, si bendahara kerajaan, Renly Baratheon, si penasehat hukum, dan Grandmaster Pycelle, si senior yang taat dalam menjalankan tugas. Setelah memberi lencana Hand of the King, Renly mulai memperlihatkan sebuah surat bahwa akan ada diadakannya turnamen. Mengetahui hadiah-hadiah yang tertulis tidak masuk akal, Ned pun sedikit protes di sana. Bahkan Baelish juga mengatakan bahwa ia akan kembali meminjam kepada keluarga Lannister untuk hal itu, yang padahal mereka telah mempunyai hutang yang amat sangat banyak. Ned pun sangat marah, bagaimana bisa membiarkan hal ini terjadi. Baelish mengatakan bahwa raja dan tangan kanan telah menghabiskan banyak sekali pendanaan untuk berfoya-foya, dan tentu saja Ned tak mempercayai hal itu karena ia tahu betul siapa sosok Jon Arryn. Ned pun menegaskan bahwa turnamen ini hanyalah pemborosan dan tak ada izin darinya sebelum mendapat perintah dari King Robert secara langsung. Di sisi lain, terlihat Cersei yang tengah sibuk mengobati bekas luka Joffrey. Pria muda temperamental itu nampaknya tidak melupakan begitu saja insiden kecil yang telah terjadi. Ia terlihat sangat marah karena dipermalukan di depan umum. Meskipun begitu, Cersei tetap memintanya untuk menikahi Sansa untuk menuruti keinginan Raja Robert. Tak hanya Joffrey, Arya juga masih sangat marah karena ia tahu bahwa sahabat baiknya atau anak si tukang jagal telah dihajar hingga tewas. Sansa pun mulai tak senang dengan hal itu. Ia tidak betah melihat Arya yang terus mencaci calon suaminya. Pengasuh itu terus berusaha menenangkan Arya hingga Ned pun datang memecah keributan tersebut. Ia paham betul dengan karakteristik Arya, namun demi tak menyinggung Sansa di sana, Ned meminta Arya untuk pergi ke kamar. Sementara itu ia memberikan
memberikan sebuah boneka untuk Sansa sebagai permintaan maaf atas wolf-nya yang telah mati. Setelah itu Ned pun pergi menemui Arya dan betapa terkejutnya ia melihat Arya membawa sebuah pedang runcing di sana. Dengan pedang itu Arya mengatakan bahwa tidak ingin menjadi wanita biasa. Ia juga terlihat sangat sedih karena rasa bersalah atas kematian sahabatnya. Oleh karena itu ia sangat marah pada Raja, Ratu, Joffrey dan bahkan Sansa kakaknya sendiri. Sebagai ayah yang baik, Ned pun berusaha menenangkan putri kecilnya dengan memberi penjelasan bahwa Sansa melakukan hal itu karena Joffrey adalah calon suaminya. Ned juga memberitahu bahwa kita saat ini berada di wilayah yang berbahaya, maka dari itu kita tidak boleh berperang dengan sesama. Ned juga mengizinkan Arya untuk menyimpan pedang itu, namun dengan catatan Arya harus belajar dengan baik. Sedangkan Robb yang melihat Bran telah siuman berusaha mencari tahu apa penyebabnya ia terjatuh. Namun sayangnya Bran tak mau bercerita jujur dan menutupi semua apa yang telah dilihatnya. Singkat cerita, Catelyn pun tiba di King's Landing dan kedatangannya disambut oleh prajurit berkuda di sana. Catelyn merasa heran bagaimana kedatangannya bisa diketahui, yang ternyata itu adalah utusan Baelys agar keberadaan Catelyn tetap aman. Baelys tahu dengan tempat bordir ini Catelyn pasti akan tersinggung, namun mau bagaimana lagi, tidak ada tempat lain yang aman untuknya. Dan ia mengaku bahwa Varys lah yang telah memberitahu akan kedatangan wanita tersebut. Melihat keberadaan Catelyn, Lord Varys pun datang menyambutnya dengan sangat baik. Di sana ia juga meminta agar Catelyn tidak heran karena mata-matanya berada di seluruh tempat. Maka dari itu, ia dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di Winterfell. Tak hanya itu, Varys juga menanyakan pisau yang mereka temukan, sebuah belati indah berbahan baja Valyrian. Melihat belati itu, Baelys pun menjelaskan bahwa itu dulu adalah miliknya. Namun dalam sebuah turnamen ia mempertaruhkan belati itu dengan Jaime hingga jatuh ke tangan Tyrion, si bocah kecil nakal. Sementara itu terlihat Jon Snow yang kini telah menetap di The Wall. Ia berlatih dengan bersungguh-sungguh 1 versus sekian dan dianggap sebagai pendatang baru yang paling unggul. Di sana juga terlihat Tyrion yang sedang berbincang dengan Commander Mormont hingga pria itu memberikan sebuah surat kabar padanya. Para calon anggota Night's Watch yang dikalahkan Jon Snow pun sangat malu. Maka dari itu mereka diam-diam pergi mendatangi Jon Snow untuk membuat perhitungan. Dengan posisi yang kurang menguntungkan membuat Jon Snow tak bisa berbuat banyak di sana. Untung saja Tyrion datang dan sebagai keluarga Lannister ia dapat mengusir cecunguk-cecunguk dengan sangat amat mudah. Yeah, sister, the queen about it. Tyrion datang bukan tanpa alasan. Ia menemui Jon Snow untuk memberi surat kabar bahwa Bran telah sadar. Dan setelah menunggu momen yang tepat, Baelys pun datang menemui Ned untuk memberitahu keberadaan Catelyn. Ned merasa heran, bukankah istrinya sedang di Winterfell? Dan saat Baelys membawanya ke rumah bordir, Ned sangat tersinggung karena menganggap ini adalah suatu penghinaan. Namun tiba-tiba Catelyn pun memanggilnya dari balik jendela. Setelah mereka berkumpul, Baelys mengingatkan walau dengan bukti yang ada mereka tidak bisa sembarangan mengusut masalah ini karena tentu akan dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Namun naluri ibu begitu kuat sehingga ia memohon kepada Ned untuk menyelesaikan masalah ini walau dengan resiko apapun. Sementara itu Cersei yang melihat kedatangan Jaime pun begitu marah setelah mengetahui rencananya menghabisi Bran. Namun Jaime adalah si manis lidah dan terus menyuruh Cersei untuk tetap tenang. Cersei sungguh takut jika semuanya terbongkar. Bagaimana jika Ratu tahu? Dan dengan santainya Jaime mengatakan bahwa ia siap berperang melawan Robert demi Turuk. Cersei yang legit, anjing. Benar saja, kata-kata manis itu akhirnya dapat meluluhkan kembali saudara kembar ini, men. Bayangkan, anjir pengecerotan terus. And I are the only people left in this world. Dan kini Ned pun meminta Catelyn segera kembali ke Winterfell karena King's Landing bukanlah tempat yang aman untuknya. Ned juga berjanji akan terus mencari bukti yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Robert yang sedang berbincang dengan keluarga Lannister. Dalam momen ini kita diperkenalkan dengan pria parubaya pejuang hebat bernama Tywin Lannister yang tak lain adalah ayah dari Jaime Lannister bersaudara. Tywin, ngomong-ngomong udah habis berapa AB? Nunggu Tywin kali 3 bro. Stop slot. Selain itu kita juga sedikit mendapat penjelasan bahwa keluarga Lannister banyak berperan dalam kejayaan Robert sebagai King Seven Kingdom. Maka dari itu keluarga Lannister menjadi kepala keamanan di sana. Hari pun terus berlalu. Di tengah salju yang turun, Jon Snow pergi menemui Benjen untuk menjaga tembok The Wall. Namun pada saat itu Benjen mengatakan bahwa ia akan pergi berpatroli karena ia adalah Power Ranger, pasukan tertinggi penjaga hutan. Mendengar hal itu, Jon Snow pun meminta Benjen untuk mengajaknya. Namun Benjen dengan tegas
menolak hal itu karena merasa Jon Snow belum siap mengemban tugas ini karena tugas ini begitu berat. Begitu juga dengan Tyrion yang datang menemui beberapa tetua di The Wall untuk berpamitan bahwa dirinya akan kembali ke King's Landing. Mendengar hal itu, dengan musim dingin yang semakin dekat, para tetua meminta Tyrion untuk menyampaikan kepada raja agar mengirim bantuan senjata agar mereka semakin siap dalam hal apapun. Sedikit cuplikan di mana kita diberitahu bahwa kini Daenerys telah telat 2 bulan. Dengan itu pelayan pun segera pergi menemui Ser Jorah untuk memberitahu hal membahagiakan tersebut. Her belly started to swell. For a goat for supper. I need to ride to Quahog. Dan kini Jon Snow yang mengetahui Tyrion akan pergi pun datang menemuinya. Ia merasa sedih atas kepergian Tyrion, walaupun pertemuan itu sangat singkat namun sudah membekas di hatinya. Wanjay. Jon Snow juga berpesan jika Tyrion singgah di Winterfell, ia meminta Tyrion untuk memastikan keadaan Bran sekarang. Dan tak lupa dengan Arya yang kini telah mendapat guru baru, ia terlihat begitu senang dan berlatih dengan sangat bersemangat. Ned yang memandanginya dari kejauhan pun sadar bahwa putrinya akan tumbuh menjadi wanita yang hebat dan semlehoi. Dad? Di pagi yang cerah, terlihat Theon Greyjoy yang datang menjemput Bran karena Robb telah menunggunya. Yang ternyata Tyrion si kecil telah tiba di sana untuk memastikan keadaan Bran seperti pesan dari Jon Snow. Tyrion juga tahu bahwa Bran sangat menyukai berkuda, namun dengan keadaannya saat ini tenang. Selalu ada solusi dari si pria kecil ini. Tyrion pun menyerahkan sebuah kertas desain kuda yang dibuat khusus untuk Bran agar bocah malang itu dapat kembali merasakan kesenangan. Mengetahui hal itu, Robb juga terlihat senang dan sangat berterima kasih padanya. Sebelum Tyrion, Theon Greyjoy memberitahu bahwa ada rumah bordir penyetok ciwi-ciwi Yahud di dekat Winterfell karena ia tahu bahwa si kecil cabai rawit ini benar-benar menyukai mbak-mbak micen. Sementara itu, terlihat pendatang baru yang mencalonkan diri untuk bergabung ke Night's Watch. Pria bernama Samuel Tarly itu benar-benar terlihat sangat cupu, bahkan seperti tidak mempunyai bakat bertarung sedikit pun di sana. On your feet till he finds his feet. Jon Snow pun mulai merasa iba dan Jon Snow juga memutuskan untuk selalu menjaganya. Dan kini Khal Drogo membawa kaumnya pergi ke sebuah wilayah bernama Vaes Dothra, kota para Horse Lord. Dengan ini Viserys mulai sadar bahwa perjodohan Khal Drogo dan Daenerys tidak berguna karena ia tidak bisa memerintah pasukan sesuai kemauannya. Begitu pula dengan Daenerys yang mulai membangkang. Wanita itu menanyai Jorah apakah Viserys benar-benar bisa menaklukkan The Kingdom bersama pasukan Dothraki. Jorah pun menegaskan bahwa itu mustahil. Meskipun mereka berhasil masuk ke benteng pertahanan, pasti Raja Robert akan langsung melakukan perang secara terbuka. Bagaimana Jorah bisa tahu sebanyak itu? Ternyata Jorah pernah bertempur bersama. Namun sekarang Ned Stark ingin memenggal kepalaku dan mengusirku dari tanahku sendiri karena sedikit kesalahan yang telah diperbuatnya. Di tengah masalah yang dialami, Ned harus berpusing ria menangani laporan-laporan tentang keributan yang sedang terjadi di persiapan turnamen yang akan diselenggarakan. Renly pun menegaskan jika Ned tidak dapat memimpin, biarlah orang lain yang menggantikannya. Dengan itu, Ned segera menyuruh Baelish mengirimkan personil tambahan untuk berjaga. Varys juga mengatakan bahwa kerajaan pasti akan mengambil keuntungan dari peristiwa ini sebagai pengalih perhatian atas kesengsaraan. Dan juga si Baelish, spesialis rumah bordil, juga menambah bahwa setiap penginapan akan dipenuhi dengan mbak-mbak micet yang tak sanggup berjalan karena dikencerot fatmen. Ned pun menyetujui semua perkataan mereka karena tidak mau berpusing ria dalam hal ini. Setelah rapat itu selesai, diam-diam Ned menanyai Pycelle tentang kematian Jon Arryn. Mengingat itu, Master Pycelle pun sangat sedih karena ialah yang merawat Jon Arryn sampai tetes nafas terakhir, berjuang melawan penyakit yang menyerang sangat keras dan mematikan. Pycelle memberitahu bahwa sebelum Jon Harys tewas, ia hanya menanyakan sebuah buku garis keturunan dan sejarah The Seven Kingdoms. Okanumber, first of his name, born to Lord year after Aegon's landing. At last Jon Arryn tell you what he wanted with it.
He did not, my lord. Merasa kurang puas dengan informasi itu, Ned pun menanyakan apakah Jon Arryn benar-benar mati secara alami. PCL membenarkan hal itu karena ia sangat yakin bahwa tidak ada orang yang berani menyakitinya dan bahkan semua orang mencintainya. Dengan itu Ned pun pergi sembari membawa buku tersebut. Baelish yang mengetahui permasalahan Ned pun segera datang menghampirinya sembari memperlihatkan mata-mata yang berceceran. Baelish juga mengatakan bahwa ia merasa curiga dengan pengawal Jon Arryn yang bernama Ser Hook yang diangkat sebagai kesatria tidak lama dari kematian Jon Arryn. Baelish juga memberitahu ia mendapat informasi bahwa sebelum Jon Arryn mati, ia sering berkunjung ke sebuah pandai besi yang tinggal di ujung Street of Steel. Mengetahui hal itu, Ned pun langsung mengutus salah satu pengawalnya menemui Ser Hook yang tengah sibuk menyiapkan turnamen. Namun sayangnya pria itu tidak menanggapi kedatangannya dengan baik. Dengan itu Ned pun mengajak pengawalnya untuk pergi ke pandai besi dan menanyakan apa yang dilakukan Jon Arryn saat berkunjung. Pria tua itu pun memanggil seorang bujangan perkasa bernama Gendry yang selalu menjadi tujuan Jon Arryn datang. Pria itu menceritakan bahwa saat Jon Arryn berkunjung, ia selalu menanyakan apakah betah kerja di sini dan selalu menanyakan tentang keberadaan ibunya. Mendengar hal itu, Ned mulai menyadari sesuatu yang ternyata ia sadar bahwa itu adalah anak haram dari Raja Robert. Tak mau membuang waktu, Ned segera menyuruh pengawalnya mengirim surat untuk Raja Robert. Namun setibanya di sana, ternyata King of the King tengah sibuk bercocok tanam dan Jaime sebagai pengawal pribadi menyuruhnya untuk segera pergi. Anjir. I bet you smell of blood. Can I leave this with you? Beralih ke The Wall, saat Jon Snow datang untuk makan bersama, terlihat anggota Night's Watch terus memakai nama Sam sebagai bahan lelucon. Mendengar hal itu, Jon Snow sangat muak dan menegaskan bahwa Sam pria kuat sama seperti pria-pria lainnya. Tak puas sampai di sana, Jon Snow juga pergi membuat perhitungan dan menegaskan agar tidak mengganggu Sam lagi. Benar saja, di saat berlatih, benar-benar tidak ada yang berani menyentuhnya sama sekali. Gila ini Jon Snow, idolaku. Alesir pun sangat marah sadar bahwa ini ulah Jon Snow. Di saat ia juga menegaskan bahwa sisi luar The Wall bukan tempat bermain. Bersamaan dengan itu terlihat Viserys sembari menyeret seorang mbak-mbak micet datang menemui Daenerys dan terlihat sangat amat marah. Ada sedikit adegan 99990 plus yang membahas hubungan mereka. Jadi saya cut. Intinya itu tuh sedikit gesekan yang membuat Viserys merasa dihianati ya. Dengan itu sebagai Khaleesi istri Khal Drogo, Daenerys pun menegaskan bahwa ini terakhir kalinya tangan Viserys berbuat lancang. Kini Sam dan Jon Snow benar-benar sudah seperti saudara. Bahkan mereka tidak segan-segan bercerita tentang kebutuhan biologis masing-masing. Sam bercerita sebagai pria introvert, ia belum pernah mencicipi serabi legit Mbak Siti. Dan ternyata Jon Snow yang terlihat gagah juga mengalami hal yang sama. Bukan karena tidak berani, namun karena ia tak mau ada bayi malang yang terlahir haram sama sepertinya. Hingga Alesir datang dan mulai menceritakan pengalamannya di luar benteng The Wall selama musim dingin terakhir. Para wildling adalah orang-orang yang sangat amat kejam. Mereka tahu badai akan datang dan angin berhembus begitu kencang hingga dapat mengangkat pohon 100 kaki dari tanah. Semua itu terjadi dalam kegelapan. Dan laki-laki seperti Sam lah yang pantas digunakan sebagai persediaan makanan untuk bertahan hidup. Alesir mengatakan hal itu karena akan ada perekrutan anggota baru yang akan diserahkan kepada komandan dan mereka akan menyebut kalian sebagai pasukan pria Night's Watch. Namun tentu saja Alesir tidak yakin jika kalian akan lolos karena masih terlihat seperti bocah yang akan mati seperti lalat. Singkat cerita, hari di mana turnamen diselenggarakan pun tiba. Terlihat semua tengah menanti pertunjukan itu. Namun sayang hubungan Sansa dan Joffrey masih tidak baik-baik saja. King Robert yang sudah tidak sabar dengan pertarungan itu pun meminta petarung untuk segera memperkenalkan diri. Di sana Baelish memberitahu Sansa bahwa ada dua petarung yang hebat, yaitu Ser Gregor Clegane atau The Mountain, kakak The Hound, dan satunya adalah Ser Hook dari Valley, bekas pengawal pribadi Jon Arryn. Mereka pun terlihat gagah berani menunggangi kuda mengadu kekuatan masing-masing. Namun sayang tidak butuh waktu lama Ser Hook harus tewas dalam pertarungan tersebut. Di sisi lain, Catelyn yang melakukan perjalanan panjang pun memutuskan untuk melepas lelah di sebuah kedai. Namun siapa sangka momen itu membuatnya bertemu dengan Tyrion dan langsung menyapanya. Semua orang di sana terkejut saat mengetahui keberadaan Catelyn, dan hal itu pun digunakan Catelyn dengan baik untuk menangkap Tyrion atas apa yang telah dilakukan terhadap putranya.
Akibat dari pertempurannya dengan Gregor, Sir Hook pun benar-benar tewas dengan luka yang sangat amat mengenaskan. Twin yang melihat hal itu pun merasa iba. Namun mau bagaimana lagi, lawan sudah ditentukan melalui undian. Ned pun menanyakan siapakah yang mengatur undian sebelum turnamen berlangsung, karena ia yakin bahwa turnamen ini telah diatur oleh seseorang. Singkat cerita, Ned pun kembali ke turnamen untuk menyaksikan pertandingan selanjutnya. Terlihat seorang kesatria top global Lancelot bernama Sir Loras yang akan menghadapi Gregor si juara bertahan. Melihat perawakan Sir Loras, Baelish dengan yakinnya mengajak Renly bertaruh 100 emas naga untuk pertarungan ini. Dan siapa sangka saat pertarungan penuh mekanik itu dimulai, Sir Loras berhasil menjatuhkannya dengan amat sangat mudah. Tak terima dengan kekalahan itu, Gregor pun mengambil pedangnya dan memenggal kudanya wujud dari kekesalan. Sekali tebas loh coy. Melihat Gregor mengacaukan turnamen, Hound pun segera turun dan berusaha menghentikan pria tersebut. Gregor juga tak mau mengalah dan memutuskan untuk terus melawannya hingga King Robert menghentikan pertarungan mereka. Sementara itu ternyata Catelyn dan kawan-kawan tidak membawa Tyrion ke Winterfell, melainkan berniat membawanya ke sebuah wilayah bernama Vale yang merupakan salah satu kerajaan dari Seven Kingdom yang dikuasai saudarinya atau istri Jon Arryn. Dengan satunya, Tyrion pun mengatakan bahwa ia benar-benar tidak tahu apapun. Lagian manusia idiot mana yang menyerahkan pisaunya sendiri untuk melakukan pembunuhan, dan tiba-tiba sekelompok manusia bukit datang melakukan penyerangan. Anggota-anggota Catelyn pun tampil sangat beringas, bahkan Rodrik si tua juga berjuang sekuat tenaga di sana. Dengan penyerangan itu, Tyrion pun memohon pada Catelyn untuk melepaskannya, yang ternyata pria kecil itu juga begitu lihai melakukan perlawanan. Bahkan mungkin jika tidak ada Tyrion, Catelyn sudah tewas dalam penyerangan tersebut. Beralih ke Winterfell, tak pernah lelah Hodor membimbing Bran untuk belajar agar pengetahuannya lebih luas. Mengingat bahwa fisiknya yang kini tidak lagi sempurna, Bran sempat menggerutu. Bagaimana mungkin di saat dirinya tengah sakit ibunya tidak berada di sampingnya? Melihat Theon yang terus berlatih memanah, Bran juga merasa bahwa ia tak akan pernah bisa melakukan hal itu lagi. Hodor pun terus menenangkannya dengan sabar. Ibumu pergi karena ada kepentingan yang harus segera diselesaikan, nak. Ia juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika Bran dapat kembali memanah di atas kuda jika desain dari Tyrion berhasil mewujudkannya, mengingat kaum Dothraki yang mengajari penerusnya berkuda sejak umur 4 tahun. Dan Varys yang mulai percaya dengan Ned pun memberitahu bahwa banyak bangsawan yang tidak menyukai keberadaannya. Bahkan jika Ned tak melindungi Robert dengan baik, maka nasib Robert tidak akan jauh seperti Jon Arryn, karena ia sangat yakin bahwa Jon Arryn tewas karena diracun dan Sir Hook lah pelakunya. Mendengar hal itu, Ned pun bertanya-tanya jika memang benar Sir Hook, lantas siapa yang menyuruhnya. Namun sayang sekali Varys tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sementara itu Arya yang tengah asik bermain mengejar kucing liar yang menarik perhatiannya. Tanpa sengaja ia tiba di sebuah ruangan rahasia yang berisi fosil-fosil naga raksasa, dan juga terdapat dua pria yang merencanakan suatu hal buruk kepada Ned atau ayah tercintanya. Dengan itu Arya pun segera pergi menemui Ned untuk memberitahu bahwa ada orang yang berniat buruk terhadapnya. Hingga tiba-tiba datanglah seorang anggota Nightswatch bernama Yoren yang datang menemui Ned untuk menyampaikan sebuah pesan. Setelah Yoren memperkenalkan diri, ia berdalih bahwa kedatangannya ke sini untuk mencari anggota baru dan sedikit informasi tambahan yang harus mereka bicarakan berdua. Mendengar hal itu, Ned pun meminta Arya dan penjaganya keluar. Yang ternyata Yoren datang untuk memberitahu bahwa Catelyn telah menahan Tyrion si pria nakal. Bersamaan dengan itu, Catelyn dan anggotanya pun terus melanjutkan perjalanan menuju Istana Vale. Langkah mereka sempat terhenti saat penjaga kawasan melarang mereka masuk karena keberadaan Tyrion Lannister di antara mereka. Namun Catelyn menegaskan bahwa hanya saudarinya lah yang dapat memutuskan hal itu. Setelah mendengar kabar dari Yoren, Ned pun segera pergi mencari Robert untuk memastikan bahwa keadaan istrinya baik-baik saja. Dan tiba-tiba ia dihentikan oleh seorang penjaga yang ternyata Robert telah menunggu kedatangannya. Ned pun sangat khawatir, takut Robert telah mengetahui apa yang dilakukan Catelyn. Namun ternyata Robert memanggilnya karena ia telah mendengar kabar bahwa Daenerys telah mengandung buah hati dari Khal Drogo. Dengan kehamilan Daenerys membuat Robert sangat khawatir. Ia takut jika Daenerys berhasil
meyakinkan Khal Drogo untuk melakukan penyerangan, yang tentu saja jika itu terjadi maka akan menyebabkan pertempuran yang sangat amat besar. Maka dari itu Robert memerintahkan Ned untuk segera menghabisi Daenerys dan bayinya. Robert juga menegaskan agar tidak lupa dengan Viserys. Ned merasa heran, dari mana Robert mendengar desas-desus berita meresahkan ini. Mengetahui bahwa Ser Jorah lah yang telah memberi informasi, Ned semakin tidak percaya karena Jorah pernah mengkhianatinya. Ned juga menyuruh Robert untuk tetap tenang karena mereka terpisah dengan Nerossi. Namun para penasihat menegaskan bahwa Ned harus menerima perintah itu agar tidak banyak korban yang berjatuhan. Ned pun merasa bahwa hal itu tidaklah manusiawi. Dengan tegas ia menolak perintah tersebut. Dan tentu saja hal itu membuat Robert sangat marah. Bagaimana bisa Hand of King menolak perintah raja? Mendengar perkataan itu, Ned pun segera melepas lencananya dan mundur dari jabatan hingga Robert mengusirnya dari sana. Dengan hal itu Ned pun berniat untuk segera kembali ke Winterfell. Namun tiba-tiba Baelish menyusulnya dan menanyainya kapan akan terjadi. Karena jika punya cukup waktu, Baelish berniat untuk mengajak Ned pergi menemui seseorang yang sangat dekat dengan Jon Arryn. Awalnya Ned sudah tidak memperdulikan hal itu, namun Baelish kembali meyakinkan bahwa ini tidak akan memakan waktu yang lama. Dengan itu Ned pun menyuruh pengawalnya untuk bersiap-siap, sementara itu ia pergi mengikuti Baelish. Setibanya di istana, Isa sangat marah melihat keberadaan Tyrion Lannister di sini. Di sini kita juga diperkenalkan anak Jon Arryn, pecinta susu dan kau yang bernama Robin. Catelyn pun mengatakan bahwa ia membawa Tyrion ke sini karena surat yang pernah dikirimnya. Dan Lisa pun menegaskan bahwa ia mengingatkan untuk menjauhi keluarga Lannister, bukan membawa salah satu datang ke istananya. Tak lupa Lisa juga memberitahu Robin bahwa Tyrion adalah salah satu keluarga Lannister yang telah membunuh ayahnya. Mendengar hal itu Tyrion pun sangat terkejut. Aku meneh cuk, salah apa aku? Robin pun sangat marah mengetahui hal itu dan meminta Lisa untuk segera memberinya hukuman. Catelyn pun sempat mengatakan bahwa Tyrion adalah tahanannya dan ialah yang berhak menentukan hukuman untuk pria kecil tersebut. Namun sekali lagi kita harus ingat di kekuasaan siapa saat ini kita berada. Hingga See good little dwarf man. Baelish pun membawa Ned menemui seorang wanita yang ternyata simpanan Raja Robert dan telah mempunyai seorang putra. Setelah sedikit berbincang dengannya, Ned pun kembali menemui Baelish untuk mencari tahu berapa banyak wanita yang telah dikencani King Robert dan mengapa Jon Arryn menemui mereka. Baelish pun mengatakan bahwa jumlahnya begitu banyak hingga tak terhitung. Namun masalah Jon Arryn, Baelish tak bisa memastikannya secara langsung. Ya mungkin karena King Robert ingin anak-anaknya dirawat dengan baik walau tidak dengan tangannya sendiri. Mengetahui hal itu, Ned pun berniat untuk melanjutkan perjalanannya. Hingga di saat Ned keluar dari sana, ternyata Jaime telah menyambutnya dengan penuh amarah. Tanpa basa-basi, Jaime pun menanyakan keberadaan Tyrion padanya. Si kecil sedikit gampang cerit-cerit yang terkena masalah di perjalanan. Ned yang tak mau istrinya dalam bahaya pun mengatakan bahwa semua itu adalah perintahnya dan ia tak bertanggung jawab. Tanpa basa-basi, Jaime segera mengeluarkan pedangnya dan meminta anggotanya untuk menangkap Ned hidup-hidup. Pertempuran pun begitu sengit, bahkan pengawal pribadi Ned juga harus tewas di sana. Ned yang tak mau menyerah pun terus melakukan perlawanan, walau dengan dengkul yang kopong dan nafas yang mulai tidak mendukung. Sebenarnya Ned masih bisa mengimbangi Jaime. Namun sayang sekali prajurit Jaime harus mengganggu pertarungan 1 versus 1 itu hingga Ned harus meringkuk tak berdaya. Di hadapan Raja Robert, Ned meminta maaf dengan apa yang telah terjadi. Namun Cersei tak tinggal diam. Ia sangat marah atas dasar apa kau berani menyentuh saudara-saudaraku. Robert yang tak tahan dengan percekcokan ini pun menegaskan bahwa Tyrion akan kembali ke King's Landing dan menyuruh Ned untuk berdamai. Tak puas dengan keputusan itu, Cersei semakin marah hingga mengeluarkan kata-kata kotornya di sana yang tentu saja membuat Robert geram dan memberi pelajaran wanita tersebut. Dengan perlakuan kasar itu, Cersei berjanji akan selalu
lalu mengingat hal ini dan segera pergi dari ruangan tersebut. Robert pun kembali meminta Ned untuk membawa Tyrone si kecil nakal agar masalah ini selesai. Awalnya Ned sedikit protes karena ia tak mau lupa begitu saja dengan pembantaian Jaime terhadap anggotanya. Namun Robert menegaskan bahwa keluarga Lannister mempunyai jasa besar di kerajaan ini. Aku tak mau tahu telah terjadi gesekan seperti apa di antara kalian, namun Robert menegaskan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan secara betina. Ned pun tak bisa membantahkan lagi, dan sebelum pergi Robert juga mengembalikan rencana Hand of the King sembari berpesan bahwa Ned akan menggantikan posisinya selama ia tidak berada di istana, karena Robert akan pergi berburu untuk sedikit menenangkan pikirannya menghadapi masalah-masalah yang telah terjadi. Di sisi lain terlihat Daenerys yang terus memandangi telur naganya sembari meletakkannya di atas bara api yang membara. Melihat hal itu, Iri pun sangat panik, namun anehnya tangan Daenerys tidak merasakan sakit sedikit pun di sana. Bersamaan dengan itu juga terlihat Bran yang begitu senang karena tunggangan kuda yang didesain khusus untuknya telah siap. Bran pun berkuda ke sana kemari dengan sangat senang. Sembari menikmati suasana itu, Theon meminta Robb untuk melakukan balasan dengan apa yang telah dilakukan oleh keluarga Lannister. Di sana ia juga memberitahu bahwa Jaime saat ini berada di Casterly Rock. Namun Robb tidak mau gegabah dan ia tidak akan melakukan hal itu sebelum Ned menyuruhnya. Hingga mereka menyadari bahwa Bran telah menghilang, yang ternyata si Bran terlalu jauh masuk ke dalam hutan, dan sialnya lagi ada beberapa makhluk primitif datang membegalnya. You'll take the pin. What Mance would give us. Piss goes down. Robb sebagai kakak yang baik pun tak tinggal diam. Untung saja ia dapat tepat waktu untuk mengurusi hal tersebut. Hey, No, don't. do it! Are you all right? Beralih ke kaum Dothraki, dengan kehamilan Daenerys, kini mereka pun mengadakan sebuah ritual dengan menyuruh Daenerys memakan jantung kuda sebagai tanda permohonan kepada dewa yang mereka percayai agar diberi keturunan yang hebat, gesit, irit, dan lincah. Ngeri cok, anjir. Beralih ke Vale, setelah terjebak beberapa waktu di sana, Tyrone pun menemukan sebuah ide dan memanggil penjaga untuk membawanya keluar. Awalnya penjaga itu tidak menanggapi perkataannya sedikit pun, namun dengan tawaran emas yang melimpah, ia hanya meminta penjaga itu untuk menyampaikan pesan ke Lysa bahwa ia akan mengakui kejahatan. I will owe you gold. Tell her I wish to confess my crimes. Benar saja, penjaga itu pun membawa Tyrone ke hadapan Lysa dan si kecil nakal mulai mengakui apa yang telah diperbuatnya selama ini. Mendengar hal itu, Lysa merasa dipermainkan dan Catelyn menegaskan bahwa Tyrone untuk mengakui kejahatannya atas percobaan pembunuhan putranya dan pembunuhan Jon Arryn. Beginilah keadilan di Vale, aku dituduh melakukan kejahatan padahal aku tidak pernah melakukan hal itu. Mana keadilan untukku? Mana keadilan di kerajaan Vale ini? Ucap Tyrone. Tyrone pun kembali menegaskan bahwa ia hanya dituduh dan meminta keadilan yang seadil-adilnya. Mendengar hal itu, Lysa mengingatkan bahwa jika Tyrone menuntut keadilan dan benar-benar dinyatakan bersalah, maka nyawa Tyrone yang akan menjadi taruhannya. Namun Tyrone tak peduli dengan hal itu karena ia benar-benar merasa tidak pernah melakukan apapun. Lysa pun menyetujui hal itu dan menyuruh penjaga membukakan pintu lubang buaya sembari mendengar Tyrone melakukan pembelaan. Dan semua keputusan hari ini Lysa serahkan kepada Robin, putra kecilnya yang nampaknya lebih psikopat dari anak-anak lain pada umumnya, cuk. Melihat lubang itu, Tyrone mulai gugup dan menjelaskan bahwa Tyrone akan mencari keadilan melalui pertarungan. Seketika para kesatria dari Vale sangat bersemangat untuk melawannya. Tyrone sadar dengan tubuhnya yang mungil ia tidak akan bisa mengalahkan siapapun di sana. Dengan itu Tyrone meminta Lysa untuk mengirim gagak dan memanggil Jaime Lannister sebagai jawara yang akan mewakilinya. Lysa pun menolak hal itu karena jarak yang terlalu jauh dan masalah harus selesai hari ini juga. Mereka tak mempunyai pilihan lain. Ia mulai meminta salah satu ksatria dari Vale untuk mewakilinya. Semua tertawa mendengar hal itu, namun tiba-tiba seorang pria muncul dan bersedia untuk mewakilinya bertarung.
Dan saat Robert pergi, Ned mendapat laporan bahwa sudah terjadi tindak kejahatan yang menyebabkan banyak kerusakan dan ibu-ibu muda terbantai. Namun mereka bukan perampok karena tidak mengambil sedikitpun barang berharga dan malah meninggalkan sesuatu yang ternyata ikan, simbol dari keluarga Tully atau simbol dari keluarga Catelyn. Dan pria tua itu pun mulai menjelaskan ciri-ciri yang membuatnya merasa sangat ketakutan, tinggi besar, memenggal kuda dengan sekali ayunan. Bukankah itu ciri-ciri Gregor si perkasa? Namun mengapa Gregor melakukan hal itu? Bukankah ia seorang kesatria? Bellis pun mengatakan bahwa ia pernah mendengar Gregor disebut sebagai anjing peliharaan Twin Lannister. Dengan itu, dapatkah kamu memikirkan alasan yang dimiliki para Lannister sehingga mereka marah terhadap istrimu? Seketika Ned berpikir bahwa inilah kesempatan untuk menjatuhkan keluarga Lannister. Ia pun mengutus seorang kesatria bernama Beric Dondarrion untuk menangkap Gregor dan bahkan melucuti semua kemewahan yang dimilikinya. Harta, tahta, pangkat, dan bahkan nyawanya halal untuk dibantai. Pycelle merasa ini terlalu terburu-buru, namun Ned tetap tegas dengan keputusannya dan bahkan memerintahkan Pycelle untuk mengirim surat ke Casterly Rock meminta Twin Lannister datang ke pengadilan untuk bertanggung jawab atas kejahatan yang diperbuat punggawanya. Dan Ned juga menegaskan jika Twin tidak bersedia datang maka akan dicap sebagai pengkhianat kerajaan. Kembali ke Valley dengan adanya perwakilan untuk Tyrion, Lisa pun menyuruh Ser Vardis untuk melawan pria tersebut. Dan benar saja pertarungan itu benar-benar sangat menegangkan, dan siapa sangka pria yang bernama Bronn ini benar-benar hebat sehingga Ser Vardis harus tewas dalam pertarungan tersebut. Dengan itu mau tak mau Lisa pun melepaskan Tyrion si pria nakal, dan setelah membuat keputusan itu Ned segera pergi menemui Arya dan Sansa menyuruh mereka untuk segera kembali ke Winterfell. Mereka sempat protes karena Arya masih berlatih pedang dan Sansa yang mengidam-idamkan menjadi istri Joffrey untuk menguasai kerajaan. Ned menegaskan bahwa ini demi keselamatan mereka dan berjanji akan mencarikan calon lain yang lebih pantas untuk Sansa. Maka dari itu Ned pun menyuruh mereka untuk segera berkemas. Beralih ke Dothraki, di saat pesta untuk kehamilan Daenerys tengah dilakukan, tiba-tiba Viserys datang membuat kacauan di sana. Ia khawatir bahwa Khal Drogo tidak akan memenuhi perjanjian yang telah dibuat setelah bayi Daenerys lahir. Dengan itu ia pun datang mengacungkan pedang ke perutnya Daenerys sebagai tanda rasa kecewanya. Tak mau Daenerys dan calon putranya terluka, Khal Drogo pun mengatakan bahwa ia akan segera memenuhi kemauan Viserys, dan tentu saja hal itu membuatnya sedikit tersenyum. Namun tiba-tiba gila bro, mas cair disuntak neng wajah. Tapi ya memang gue sih mahkota yang pas buat orang seperti Viserys ya kan. Khaleesi. Fire cannot kill a dragon. Beralih ke tanah Casterly Rock, dengan terkirimnya surat panggilan, Jaime memberitahu bahwa Ned mengundang bapak untuk datang ke pengadilan memberi penjelasan tentang kejahatan di kerajaan yang diperbuat oleh Gregor the Mountain. Twin merasa kesal atas datangnya surat itu, ditambah penyerangan yang dilakukan Jaime terhadap Ned dianggap suatu hal yang sangat amat bodoh. Jaime pun memberitahu bahwa Ned telah menculik Tyrion, maka dari itu ia berniat untuk membuat perhitungan. Lantas mengapa tidak kau habisi selagi ada kesempatan? Jaime menjelaskan bahwa saat pertarungan berlangsung seorang prajuritnya menusuk Ned hingga tak berdaya, maka dari itu Jaime merasa pertarungan itu tidak adil. Twin pun heran mengapa di saat seperti ini masih memikirkan hal-hal sepele. Apakah singa memperdulikan perkataan domba tentang dirinya? Dengan itu Twin tak mau bermain-main lagi, bahkan ia memberi Jaime 30.000 prajurit untuk membawa pulang Tyrion, karena mau bagaimanapun Tyrion tetaplah Lannister, dan jika tidak segera menyelamatkannya maka akan berdampak buruk bagi nama besar mereka. Nama klan adalah nomor satu, memang kita akan mati dan menyatu dengan tanah, namun nama keluarga harus tetap dijaga agar dikenang selama-lamanya, ucap
Twin Lannister. Dalam kesempatan ini, Twin juga memiliki sebuah ide gila. Dengan kekuatan yang dimiliki Jaime, tidak sepantasnya hanya menjadi pelayan raja. Mereka bisa mendirikan dinasti yang hebat, dan semua itu tergantung dengan usaha kita. Maka dari itu, Twin meminta Jaime untuk menjadi apa yang seharusnya terjadi, bukan besok atau tahun depan, tapi sekarang. Di sisi lain juga terlihat Ned yang memanggil Cersei untuk datang. Cersei mengira Ned memanggilnya untuk berpamitan sebelum kembali ke Winterfell, namun ternyata tidak. Di sana Ned mengungkapkan bahwa telah mengetahui kebenaran tentang kematian Jon Arryn. Ia juga mengetahui bahwa Bran melihat Cersei dan Jaime yang selemek-selemek. Di sini saya berpikir, apakah Joffrey buah hati dari selemek-selemek Cersei dan Jaime? Mari kita cari tahu. Ya jelas lah ya. Cersei pun beralasan bahwa itu semua dilakukan untuk menjaga garis keturunan. Lagian Cersei juga tahu bahwa Robert hanya mencintai Lyanna, adiknya Ned, bukan dirinya. Namun Ned tak memperdulikan hal itu. Ia hanya menyuruh Cersei untuk segera pergi, meninggalkan King's Landing, karena setelah Robert kembali dari hutan, ia akan memberitahu semuanya. Mampus kau, bawa semua pasukanmu dan pergi sejauh mungkin, karena Robert pasti akan sangat murka mengetahui kebenaran kalau kamu kamu sering pengecerotan dengan Jaime. Sementara itu, kini Theon tengah sibuk merayu gadis primitif dengan menceritakan kehebatan-kehebatan masa kejayaan ayahnya dulu sebelum ia berada di sini. Namun ternyata gadis itu tidak semurah yang saya bayangkan. Hingga Master Luwin datang dan menyuruh Theon untuk segera pergi dari sana. Luwin pun mulai menanyai gadis itu, mengapa ia bisa sampai di sini. Gadis itu pun menjelaskan bahwa sebelum ia tertangkap, awalnya ia dan rombongannya berniat pergi menjauhi wilayah selatan karena takut akan keberadaan White Walker. Luwin pun mengatakan bahwa makhluk itu telah punah ribuan tahun yang lalu. Namun gadis itu kembali meyakinkan bahwa White Walker tidak punah, melainkan hanya tertidur, dan saat ini mereka telah terbangun. They've been gone for thousands of years. And they ain't sleeping no more. Dan ternyata Jon Snow dan Sam masih setia menjaga tembok raksasa The Wall hingga mereka menyadari akan kedatangan sebuah kuda tanpa penunggang. Melihat hal itu, Sam pun segera pergi mencari bantuan dan Jon Snow segera turun untuk memastikan keadaan, yang ternyata kuda itu adalah milik Paman Benjen. Lantas di mana pria itu berada? Apakah sudah meninggoy? Dengan tergesa-gesa, Renly datang menghampiri Ned dan memberitahu bahwa Robert telah kembali namun terluka cukup parah akibat serangan dari babi liar. Mendengar hal itu, Ned pun bergegas ke sana dan melihat Robert yang telah terbaring lemah. Robert pun menyambut kedatangan Ned dengan mengatakan bahwa ia telah mencium bau-bau kematian dan ingin dimakamkan dengan sebaik mungkin layaknya raja yang hebat. Walaupun aku mati gara-gara babi liar. Robert juga meminta Cersei dan lainnya untuk pergi meninggalkan ruangan karena ada suatu hal yang akan disampaikan terhadap Ned. Benar saja, Robert mulai menyuruhnya untuk mengambil sebuah kertas dan menulis semua apa yang diucapkannya. Ternyata Robert membuat surat yang menyatakan bahwa Ned mendapat kekuasaan penuh memerintah menggantikannya sampai umur Joffrey dirasa cukup untuk memimpin. Tak lupa ia juga berpesan agar Ned merawat Joffrey dan mengajarinya dengan baik agar bisa menjadi sosok yang lebih baik dari dirinya, dan meminta Ned untuk membatalkan penyerangan Daenerys yang telah ia perintahkan. Awalnya tersentuh tapi siapa yang gak heran raja dari Seven Kingdom mati diseruduk babi. Setelah pertemuan itu, Ned pun keluar menemui Varys yang memberitahu bahwa Robert meminta untuk melupakan masalah Daenerys dan membiarkannya tetap hidup. Namun Varys mengatakan bahwa ia telah terlanjur mengutuk seseorang untuk hal itu. Dan ternyata dugaan Robert memang benar. Atas kehamilannya, Daenerys mulai merayu Khal Drogo untuk merebut tahta kerajaan. Namun Khal Drogo nampaknya bukan pria yang gila akan kekuasaan sehingga ia tak terlalu mengindahkan hal tersebut. Dengan itu Daenerys pun pergi menemui Jorah untuk membantunya merayu Khal Drogo agar dapat kembali merebut tahta. Mendengar hal itu, Jorah pun menyuruh untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Hingga di saat Jorah pergi mengambil sebuah surat, Daenerys tertarik kepada penjual anggur yang begitu lihai menawarkan dagangannya. Daenerys pun datang untuk mencicipi anggur-anggur yang tersedia. Namun setelah mengetahui identitas Daenerys, pria itu memberikan sebuah tong istimewa untuknya yang justru membuat Jorah curiga terhadap pria tersebut. Rakaro sempat ingin menikmati anggur yang dikatakan istimewa itu, namun Jorah segera datang dan meminta Rakaro untuk mengembalikannya. Jorah yang curiga pun menyuruh penjual itu untuk meminum anggur tersebut sehingga Sweet, isn't it? You first. Drink.
Kembali ke The Wall, setelah melalui proses latihan yang panjang, Commander Mormont sebagai pemimpin Nightwatch mulai membagi mereka ke tugas masing-masing. Jon Snow sungguh tidak sabar menjadi ranger karena ia harus segera mencari Paman Bejan di luar sana. Namun di saat Commander Mormont membagi kelompok dan Jon Snow sangat terkejut bahwa ia ditetapkan sebagai pelayan bukan menjaga hutan seperti yang diharapkannya. Ini terasa berat, namun mau bagaimana lagi Jon Snow harus mematuhi keputusan yang telah dibuat. Dan di saat tetua mulai membagi tugas, Jon Snow diberitahu bahwa ia akan menjadi pelayan pribadi Mormont. Mendengar hal itu, Jon Snow pun semakin kesal. Apakah orang sepertiku akan mengambilkan pakaian untuk Mormont dan memandikannya? Jon Snow yang tak dapat menerima hal itu pun berniat pergi dari sana. Namun Sam tak diam saja dan berusaha menenangkan pria tersebut. Sam mengatakan bahwa Jon Snow tidak menyadari dengan diangkatnya sebagai pelayan pribadi Mormont, Jon Snow akan pergi ke banyak tempat dan mengetahui banyak hal. Sadarkah jika Mormont melatihmu sebagai pemimpin? Siapa sangka ucapan Sam yang selalu membuat Jon Snow tersenyum manis. Say your word with me. Singkat cerita, dengan diangkatnya Ned sebagai penanggung jawab kerajaan, Renly memintanya untuk segera memisahkan Cersei dan Joffrey. Karena seperti yang kita tahu bahwa Cersei bukanlah orang yang baik. Namun Ned dengan santuy menyuruh Renly untuk tetap tenang dan memberitahu bahwa ia berencana untuk menyerahkan tahta ini kepada seseorang bernama Stannis Baratheon. Siapa Stannis, cuk? Oke, sabar sebentar. Renly pun mengatakan bahwa keputusan Ned akan menimbulkan peperangan. Namun Ned tetap teguh pada keputusannya tersebut. Setelah itu Ned mulai membuat pesan yang akan dikirim ke Stannis, yang ternyata Stannis Baratheon adalah adik kandung Robert Baratheon yang kini tinggal di sebuah tempat bernama Batu Naga. Sebelum prajurit itu berangkat, Ned menegaskan agar memberikan pesan ini kepada Stannis secara langsung. Dan di saat Baelish datang, Ned mengatakan bahwa Joffrey adalah anak haram Cersei dan Jaime. Maka dari itu, jika Robert telah wafat, ia akan menyerahkan ke pewaris tahta yang sah menurut keluarga, yaitu Stannis Baratheon. Baelish pun mengingatkan bahwa dengan kedudukan Ned saat ini, ia bisa saja menguasai tahta dengan berdamai dengan Lannister dan menikahkan Joffrey dan Sansa, lalu menguasai kerajaan bersama. Namun Ned menolak tegas hal itu karena menurut silsilah keluarga, Stannis lah yang berhak untuk menduduki tahta. Begitu pula dengan dendam Ned terhadap keluarga Lannister yang berusaha membunuh putranya. Tentu hal itu tidak akan ia lupakan begitu saja. Ned pun meminta Baelish untuk menyiapkan jubah emas untuk menghadapi pertempuran yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Saya mulai heran, cok. Baelish, mengapa ia sangat ngotot ingin mengangkat Joffrey padahal sudah tahu kebenaran bahwa Joffrey anak haram? Beralih ke The Wall, kini Jon Snow dan Sam terlihat menuju ke sebuah batu bernama Wirewood untuk mengucap sumpah sebagai anggota Nightwatch yang baik dan taat dengan hukum. Hingga tiba-tiba direwolf Jon Snow datang membawa sepotong sosis di sana. Got to be good. Dan dengan tertangkapnya penjual anggur, Khal Drogo pun datang memastikan keadaan Daenerys baik-baik saja. Tak lupa Khal Drogo juga berterima kasih pada Ser Jorah atas apa yang telah dilakukannya. Lihatlah, cok, Khal Drogo digambarkan sebagai pria terhebat dan kejam. Lalu apa yang bisa membuatnya luluh? Yes, cinta dan apa embem yang lezat. Anjay, goblok, tumpah, cabul. Dengan kejadian itu, Khal Drogo merasa sangat terhinang dan di hadapan kaum Dothraki ia bersumpah akan merebut tahta Seven sebagai hadiah kelahiran calon putranya. Khal Drogo sangat bersungguh-sungguh saat ini bahwa ia tak mau membuang waktu dan memulai perjalanan. Begitu pula dengan King's Landing. Kini dikabarkan King's Robert telah tewas. Dengan itu Ned pun dipanggil untuk menghadapi Joffrey dan Cersei yang ternyata telah mengklaim kekuasaan. Mengetahui hal itu, Ned segera menunjukkan surat dari King Robert dan memberikannya kepada Ser Barristan agar membacanya. Eddard Stark is herein named until the heir come of age. Of the realm. Dark. A piece of paper. Namun seperti dugaan saya, Cersei menolak keras akan adanya surat itu dan segera memerintahkan pasukan untuk menangkap Ned. Ruangan itu begitu panas dengan amarah-amarah yang mengembara hingga tiba-tiba To trust me. Sudah kuduga, cok, wajah-wajah seperti Baelish ini berbau-bau muslihat, anjing pengkhianat ya. To trust me.
Para prajurit Lannister benar-benar keras kepala kali ini. Mereka memburu dan membunuh semua orang yang bersangkutan dengan Ned Stark. Bahkan prajurit Lannister juga datang untuk menjemput Arya yang tengah serius mengasah bakatnya. Serio sadar bahwa ada yang tidak beres di sana. Mengapa prajurit Lannister datang untuk menjemput Arya? Dan ketika Arya menolak hal itu, para prajurit terkesan memaksa sebagai guru yang baik. Serio tentu tak diam saja dan menghadang prajurit-prajurit tersebut dengan pedang kayu. Kill the Bravosi. Bring the girl. Run to your father. Bloody oaf. Merasa posisi terdesak, Serio pun menyuruh Arya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Go. Arya sangat ketakutan dan di saat ia melintasi kandang kuda tanpa sengaja ia melihat lemarinya telah hancur berantakan di sana. Arya pun segera mengambil pedang yang ia simpan dan tanpa diduga di momen ini Arya membunuh untuk pertama kalinya. Queen, stay away! Sementara itu Varys datang menemui Ned untuk memberinya sebotol air pelepas dahaga agar tetap bertahan hidup. Di sana ia juga memberitahu bahwa semua anggota Ned telah terbunuh. Ned pun sangat khawatir dengan keadaan putri-putrinya dan Varys memberitahu bahwa Sansa kini dalam keadaan aman dan Arya berhasil melarikan diri. Ned sedikit bernafas lega akan hal itu dan Ned juga berpikir bahwa Cersei tak akan membunuhnya karena Catelyn masih menahan Tyrion. Namun dugaan Ned salah yang ternyata Varys mendengar kabar bahwa Tyrion sudah dilepas. Dan sebelum Varys pergi, Ned pun menanyakan untuk siapa Varys bekerja. Who do you truly serve? One must. Jaffa flowers, my lord. That's the hand the wolf tore off. Just these two, my lord. Dengan ditemukannya dua anggota Nightwatch yang tewas, Jon Snow merasa khawatir atas keadaan paman Benjen. Bersamaan dengan itu, Mormont dipanggil tetua Nightwatch karena adanya surat dari King's Landing. Atas datangnya surat itu, Mormont juga memberitahu King Robert telah tewas dan Ned Stark menjadi tahanan atas tuduhan pengkhianatan kerajaan. Mengetahui hal itu, Jon Snow pun sangat khawatir dengan keadaan Sansa dan Arya, bahkan ia berencana untuk menyusul mereka. My sisters were in King's Landing too. Dengan kejadian itu, Cersei pun memberitahu Sansa bahwa pernikahannya dengan Joffrey digagalkan. Namun Sansa terus memohon dan berusaha meyakinkan Cersei bahwa ia sangat mencintai Joffrey. Mendengar hal itu, Cersei pun memintanya untuk mengirim surat ke Winterfell agar Robb mau tunduk atas kekuasaan raja baru Joffrey. Dengan berat hati Sansa menuruti permintaan tersebut. That depends on... Singkat cerita, surat pun tiba di Winterfell. Robb sangat terkejut melihat isi surat itu. Apakah ini benar-benar Sansa? Mengetahui ayahnya ditahan, Robb pun tak mau berdiam diri. Ia akan datang dan meminta Luwin untuk segera menghubungi semua pemimpin pasukan. Begitu juga di Vale. Terlihat Catelyn datang menemui Lysa membawa sebuah surat dan sedikit berargumentasi di sana. Catelyn meminta Lysa untuk membantu melakukan perlawanan karena mau bagaimanapun Ned adalah kakak iparnya. Terlebih karena Lannister juga telah membunuh suaminya. Namun Lysa sedikit berat hati akan hal itu karena ia khawatir dengan keselamatan Robin. Sementara itu Tyrion dan Baron yang tengah beristirahat tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan manusia-manusia bukit yang berniat jahat kepada mereka. Come, share our fire. Salah satu manusia bukit itu pun datang memperkenalkan diri sebagai Saga, putra dwarf dari suku Stonecrow, dan menanyai Tyrion untuk memilih mati dengan cara apa. Walau dengan perawakan yang kurang mumpuni, Tyrion tak gentar sedikit pun di sana. Seperti biasa, sebagai anak dari klan bangsawan, Tyrion menawarkan kemewahan untuk bertahan hidup. Awalnya manusia-manusia bukit itu tak tertarik sedikit pun, namun Tyrion tidak bodoh dan menawarkan suatu hal yang lebih menggoda. Di sana ia tahu bahwa manusia bukit sangat tidak menyukai kerajaan Vale. Dengan itu Tyrion mengajak mereka untuk bekerja sama. Dan di malam yang dingin dan sunyi ini, direwolf Jon Snow seperti merasakan sesuatu. Dengan itu Jon Snow pun terus mengikuti direwolfnya hingga sampailah mereka di kamar Mormont Commander. Ia pun mulai memasuki ruangan itu secara perlahan yang ternyata
Mayat yang ditemukan kini bangkit seperti zombie. Apakah ini yang dinamakan White Walker? Jon Snow pun berusaha membunuh makhluk yang seperti tak memiliki rasa sakit tersebut. Dan saat Mormont datang, Jon Snow pun segera merebut lampu penerang untuk membakar makhluk tersebut. Singkat cerita, kini kaum Dothraki memulai penjarahan dan membantai semua penduduk yang dilewatinya. Pria-pria Dothraki itu membantai dengan sangat brutal tanpa belas kasih sedikit pun. Daenerys yang melihat hal itu pun merasa iba dan meminta Jorah untuk menghentikan mereka. Setelah itu Daenerys pun mengajak mereka untuk menemui Khal Drogo. Entah apa yang mereka katakan, cok, mamokan ini syawa wak. Intinya Daenerys mengajukan sebuah permintaan dan Khal Drogo menurutinya. Entahlah, mungkin Daenerys meminta Khal Drogo untuk menghentikan penyiksaan ini, hingga membuat salah satu pria di sana menentang keputusan itu dan sempat mengacungkan pedangnya terhadap Khal Drogo. Sobek sedikit, itu lecet ya. Dengan itu Khal Drogo pun sangat marah di hadapan Daenerys yang membuang senjatanya dan melawan pria itu dengan tangan kosong. Gila nggak tuh coy? Setelah Khal Drogo membunuh pria itu, Daenerys pun datang menghampirinya untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Saat itu juga salah satu wanita ahli pembuat salep dan balsem datang mendekat dan memperkenalkan diri sebagai Mirri Mas Durur. Aduh, susah namanya. Menawarkan keahliannya untuk mengobati Khal Drogo. His wound must be washed and sewn, or it will. Singkat cerita, Robb dan pasukannya pun telah selesai mendirikan tenda dan mulai merancang penyerangan di sana. Hingga Catelyn tiba-tiba datang yang tentu membuat mereka terkejut. Catelyn pun meminta waktu untuk berbincang dengan Robb Empat Mata. Pada momen itu Catelyn mengatakan bahwa Robb yang dulu menangis di pangkuannya kini telah memimpin pasukan untuk berperang. Dan setelah mengetahui jumlah pasukan yang dipimpinnya, Catelyn meminta untuk memenangkan pertempuran ini, karena jika pasukan Robb kalah dalam pasukan ini maka kaum Stark akan benar-benar tamat dan punah. Dan kini Tyrion pun tiba di Casterly Rock. Telah bertemu dengan ayahnya, ia mulai memperkenalkan teman-teman barunya di sana. This is Shagga, son of Dolf, daughter of Check, leader of the... Here we have Bronn, son of... Nah, tak lupa ia juga berterima kasih kepada bapak-bapak karena menghargai nyawanya dengan pasukan sebesar ini. Tywin pun menegaskan bahwa ini semua demi nama baik keluarga. Dan di sana ia juga memberitahu Tyrion bahwa Robert telah tewas, Ned ditahan dan Joffrey telah menduduki tahta, yang tentu saja membuatnya terkejut. Hingga tiba-tiba prajurit pengawas pun datang dan melaporkan bahwa pasukan Winterfell telah terdeteksi. Dengan itu Tywin pun segera meminta anggotanya untuk bersiap dan juga meminta anggotanya untuk memberitahu Jaime akan perang ini. Tak lupa Tywin Lannister juga mengajak manusia-manusia bukit yang untuk perang bersamanya jika menginginkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Tyrion. Dan ketika menyusun rencana penyerangan, tiba-tiba Robb dan lainnya pun dikagetkan dengan tertangkapnya seorang pria yang tak lain adalah pengintai dari Lannister. Umber sangat marah dan berniat untuk segera menghabisinya, namun Robb tak setuju akan hal itu. Robb pun memastikan berapa pasukan yang telah berhasil dihitungnya, dan dengan itu Robb memintanya kembali ke Casterly Rock dan mengirimkan pesan untuk klan Lannister. Loh mas, kok dilepasin gitu loh. Sementara itu, setelah Joffrey menduduki tahta, terlihat Cersei yang mengendalikan semuanya. Cersei mulai mengganti semua struktur kerajaan dan diisi oleh orang-orang yang setia kepadanya. Bahkan Lord Barristan yang telah banyak berjasa untuk kerajaan juga disuruh pensiun secara paksa di sana. Barristan pun sangat terkejut akan hal itu. Ia marah, kesal, gundah gulana, namun mau bagaimana lagi, keputusan telah dibuat. Hingga dengan terpaksa ia harus segera angkat kaki dari sana. Pada momen itu Sansa juga memohon kepada Joffrey untuk mengampuni perbuatan ayahnya. Jika masih ada kerendahan hati dan perasaan untukku, tolong ampunilah ayahku. Joffrey sebenarnya merasa iba melihat Sansa yang begitu bersedih, namun Ned tetaplah pengkhianat baginya. Maka Joffrey pun mengatakan jika Ned mau mengakui kepemimpinannya, maka ia akan mengampuni pria tersebut. Confess. He has to confess, or there'll be no mercy for him. He will.
Mengetahui hal itu, Varys kembali menemui Ned untuk memberitahu bahwa Sansa baru saja memohon kepada Joffrey dan Cersei agar membebaskannya. Ia juga memberitahu bahwa Robb telah memimpin pasukan besar untuk melakukan penyerangan. Tentu Varys mengetahuinya karena pria ini diceritakan mempunyai ribuan mata-mata. Dengan itu Ned pun meminta Varys untuk membantunya keluar dari ruangan tersebut. Namun Varys menolak yang tentu saja membuatnya sangat heran. Maumu apa sebenarnya? Kamu ini berpihak kepada siapa, Cok? Varys pun menegaskan bahwa ia hanya mau perdamaian. Maka dari itu ia meminta Ned untuk mengakui kepemimpinan Joffrey dan memperbaiki hubungannya dengan para Lannister agar peperangan tidak terjadi. Tentu Ned menolak hal itu karena pewaris tahta yang sah adalah Stannis, adik King Robert, bukan Joffrey si anak haram. Ia juga berjanji akan terus meluruskan apa yang seharusnya terjadi. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya untuk hal ini. Mendengar hal itu, Varys pun tak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Robb dan pasukannya pun tiba di perbatasan sebuah wilayah dari Kingdom bernama Riverland yang dipimpin oleh Lord Weldy dari klan Frey. Dengan itu Robb berniat pergi menemui Waldry yang memintanya untuk membuka pintu gerbang. Namun Catelyn mengatakan bahwa ialah yang akan pergi, mengingat mereka telah saling mengenal sejak lama. Benar saja, Catelyn pun datang menemui pria tersebut, pria tua yang mempunyai hobi mengoleksi janda-janda muda dan mempunyai banyak keturunan. Di hadapan Waldry, Catelyn memintanya untuk membuka pintu gerbang agar Robb dan pasukannya dapat melewati sungai perbatasan. Sempat terjadi sedikit perdebatan di sana hingga Catelyn pun kembali bergabung dengan pasukannya dan memberitahu Robb bahwa Waldry bersedia membukakan pintu gerbang dan bahkan bersedia bersekutu dengannya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu jika pertempuran ini selesai, Robb harus memilih salah satu putri Waldry untuk dinikahi dan juga menjodohkan Arya dengan putranya yang bernama Waldron jika dirasa sudah cukup umur. Robb merasa tak ada pilihan lain sehingga ia bersedia atas syarat yang diberikan. Dan setelah Jon Snow menyelamatkan Mormont dari mayat hidup, pemimpin Night Sword itu memberinya sebuah apresiasi dengan menganugerahkan sebuah pedang dari baja Valerian yang merupakan senjata turun-temurun dari leluhurnya sebagai tanda terima kasih. Dengan itu Jon Snow pun keluar dengan perasaan sangat senang dan tentu semua orang di sana kagum dengan apa yang didapatkan olehnya. Dalam momen itu Sam juga memberitahu bahwa ia baru saja membaca sebuah surat kabar bahwasanya Robb kini telah memimpin pasukan ke selatan untuk menyelamatkan ayahnya. Mendengar hal itu Jon Snow mulai sangat khawatir dan merasa bahwa dirinya juga harus berada di sana bergabung di medan peperangan. Jon Snow pun pergi menemui tetua untuk memastikannya apakah benar berita yang dikatakan oleh Sam. Tetua pun membenarkan hal itu dan sedikit menceritakan silsilah keluarganya dulu sebelum ia tiba di sini. Hingga kita diberitahu bahwa tetua adalah Aemon dari Targaryen yang pernah memimpin sebuah wilayah dari Citadel. Tak ada maksud lain. Aemon menceritakan hal itu agar Jon Snow dapat memutuskan pilihannya, pergi berperang bersama saudaranya atau tetap tinggal dan akan diselimuti rasa penyesalan. Singkat cerita, Khal Drogo dan pasukannya pun melanjutkan perjalanan. Namun saat itu Khal Drogo terlihat seperti kurang sehat dan membuat Daenerys sangat khawatir hingga tiba-tiba Khalani, Sheikh Mishrak. Zajan, Rose, Anat, Kijamea Sheikh Ashek. Melihat Khal Drogo yang terbaring lemah tentu membuat Daenerys sangat bersedih. Pada saat itu Jorah datang untuk melihat luka Khal Drogo dan ia menyadari bahwa Khal Drogo tidak akan selamat. Oleh karena itu Jorah mengajak Daenerys untuk segera pergi karena setelah kematian Khal Drogo pasti akan ada duel merebutkan tahta dan Daenerys serta bayinya akan dalam bahaya. Daenerys pun menolak hal itu dan menegaskan bahwa ia akan menunggu Khal Drogo apapun yang terjadi dan meminta Jorah memakai baju zirahnya untuk bersiap-siap. Hingga Miri pun datang untuk kembali memeriksa keadaan Khal Drogo dan siapa sangka wanita itu mengatakan bahwa Khal Drogo benar-benar diambang kematian. Gini Cok, Khal Drogo bisa sakit separah ini karena pertarungan atau karena Miri yang dulu sempat mengobatinya. Saya rasa tuh ya gara-gara Miri itu dah. Daenerys pun meminta Miri untuk mengeluarkan semua kemampuannya agar Khal Drogo bisa selamat. Ia juga berjanji akan memberi harta melimpah untuk hal itu. Miri mengatakan bahwa ada sebuah mantra yang dapat menyelamatkannya, namun mantra itu sangat berat untuk dilakukan.
Daenerys pun tak memperdulikan hal itu dan meminta Mirri untuk segera melakukan hal tersebut. Benar saja, Mirri meminta kuda Khal Drogo sebagai bahan sesajen, dan setelah Mirri menyayat kuda itu, ia meminta semua orang untuk segera keluar karena akan banyak iblis menari-nari saat ritual ini berlangsung. Tak lupa Mirri juga mengingatkan agar tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam saat ritual dimulai. Bring him back to me. Namun saat ia keluar, semua terlihat heran dengan apa yang dilakukannya. Mengapa Khaleesi Dothraki mempercayai Clenny? Bahkan ada salah satu pria di sana yang mendorong Daenerys dan ngotot untuk memberhentikan ritual itu. Tentu Jorah tak diam saja dan mengacungkan pedangnya terhadap pria tersebut. Jorah pun berhasil melumpuhkannya dengan mudah, namun karena sempat terjatuh, kandungan Daenerys meronta-ronta dan sangat kesakitan. Dengan itu Jorah pun membawa Daenerys memasuki tenda agar segera mendapat pertolongan. Dan padahal kan nggak boleh ya. Sedikit pelemasan di saat semua sibuk tegang dengan masalahnya masing-masing. Lihatlah Tyrion tengah sibuk bermesraan dengan mbak-mbak 300k di sana. Definisi menikmati hidup yang sesungguhnya. Ingat cok, semua akan dimaafkan. Tidak tampan, gampang basah, Johnny kurang berurat. Hah, itu bukan masalah. Yang penting apa adik-adik? Yes, dompetmu tebel, bos. Hingga di pagi yang cerah pun mendatanginya dan memberitahu bahwa pasukan Robb telah mendekat. Dengan itu Tyrion mulai bergerak dan memandu manusia-manusia bukitnya untuk all-in dalam pertempuran ini. All-in untuk semesta. Tapi cok, sumpah nggak guna banget asli Tyrion gitu cok. Di saat Tyrion tersadar, perang telah selesai dan Bronn memberitahu bahwa mereka telah memenangkan pertempuran. Santuy tidur aja semua masalah teratasi. Tyrion mantap, the best. Namun ternyata tidak. Di sana Tywin memberitahu bahwa hanya 2000 pasukan yang melakukan penyerangan. Maka dari itu ia sangat yakin pertempuran ini belum selesai. Benar saja, Tywin belum menyadari bahwa rencana Robb benar-benar mulus karena dengan serangan kecil itu membuat para Lannister terlengah sehingga Robb dan pasukannya berhasil menangkap Jaime di sana. Jaime pun memohon agar Robb memberhentikan peperangan ini, namun Robb tak memperdulikan hal itu. Tak lupa Robb juga memberitahu para pasukannya walau Jaime telah tertangkap, namun perang ini belum selesai, melainkan hanya permulaan saja. This war is far from over. Di sisi lain terlihat Arya yang terus bersembunyi dan bertahan hidup hingga perhatiannya teralih saat melihat orang-orang berkerumunan. Mengetahui hal itu, Arya pun datang mendekat dan betapa terkejutnya ia saat melihat ayahnya sedang diadili. Kedatangan Ned pun disambut dengan kebencian karena dianggap sebagai pengkhianat di sana. Ia dengan terpaksa mengatakan bahwa Joffrey adalah orang yang sah untuk menduduki Iron Throne dan pemimpin sah Seven Kingdom. Mendengar pengakuan itu, Sansa mengira semua itu telah selesai seperti janji yang dikatakan oleh Joffrey. Namun ternyata tidak. Bocah temperamental itu malah menyuruh prajuritnya untuk memenggal kepala Ned yang tentu saja membuat Sansa sangat histeris. Kematian Ned Stark disambut meriah para penduduk King's Landing. Sansa yang melihat ayahnya terpenggal pun terkulai lemas tak berdaya. Sementara itu Yoren segera membawa pergi Arya dan merubah penampilannya agar para prajurit Lannister tidak mengenalinya lagi. Nice boy. Di sisi lain terlihat Bran mengajak si gadis primitif ke makam bawah tanah milik mendiang keluarganya dulu dan memberitahu bahwa semalam ia melihat ayahnya datang. Firasat itu memang benar-benar ada. Ikatan darah tidak bisa dipungkiri lagi. Hingga tiba-tiba Rickon beserta direwolves yang muncul dari kegelapan untuk mengatakan hal serupa. Gadis primitif pun mengajaknya keluar dan berusaha menenangkannya. Hingga tiba-tiba Master Luwin datang memberi kabar mengejutkan tersebut. Begitu pula Catelyn dengan tertatih-tatih dirundung kesedihan. Ia datang
datang menghampiri Rob yang telah sangat terpukul atas kematian ayahnya. Catelyn pun berusaha menyadarkan Rob dan saat itu Rob berjanji akan menghabisi klan Lannister sampai ke akar-akarnya sebagai balasan kematian ayah tercintanya. Dan siapa sangka kini Joffrey menjadi pemimpin yang sangat kejam, bisa dikatakan psikopat. Coba tebak apa yang terjadi dengan penyanyi itu? Hanya karena salah menyanyikan lirik lagu, Joffrey tak segan-segan meminta prajuritnya untuk memotong lidahnya agar tak bisa bernyanyi lagi. Tongue it is. Your Grace, please. I want... Tak hanya itu, Joffrey juga mengajak Sansa pergi ke suatu tempat yang ternyata... No, please. This one here. Sansa pun sangat terkejut dan tak tega melihat hal itu. Namun mau bagaimana lagi, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Joffrey juga mengatakan bahwa ia akan memberi Sansa hadiah, yaitu kepala Rob yang berencana untuk menyerang. Sansa pun mulai geram mendengar semua perkataan Joffrey hingga ia berniat untuk mendorongnya. Namun Hound yang menyadari hal itu segera menghentikan Sansa dan berpesan agar bersabar menunggu waktu yang tepat. Setelah kematian Ned, para kesatria Winterfell pun mengangkat Robb sebagai raja dari utara, orang yang akan selalu mereka patuhi, dan tentu saja hal itu membuat semangat mereka semakin membara. Tak lupa Catelyn juga datang menemui Jaime untuk meluapkan emosinya. Catelyn mengatakan bahwa ia akan membungkus kelapa Jaime dan mengirimkannya ke Lannister. Namun pria itu seperti tak mempunyai rasa takut sedikit pun, dan bahkan ia juga memberitahu bahwa ialah yang berniat untuk menghabisi Bran saat itu. He hoped the fall would kill him. Sementara itu kini Tywin dan pasukannya mulai khawatir apa yang akan dilakukan setelah tertangkapnya Jaime. Banyak perdebatan di antara mereka, gencatan senjata, maju, mundur, cantik. Tywin pun muak dengan perdebatan itu dan menyuruh mereka untuk segera pergi, namun tidak dengan Tyrion. Di sana Tywin mengatakan bahwa semua perkataan Tyrion benar. Saat ini mereka terpojok. Jika Ned masih hidup, mereka bisa menggunakannya untuk mengulur waktu perdamaian. Namun sekarang apa? Dengan itu Tywin menyuruh Tyrion pergi ke King's Landing menjadi Hand of the King, mengatur semuanya agar keadaan tidak menjadi semakin parah. Setelah tak sadarkan diri cukup lama, Daenerys pun siuman dan mendapati buah hatinya tidak berada di sampingnya, yang tentu saja membuatnya sangat cemas. Ser Jorah pun memberitahu bahwa anaknya tidak berhasil diselamatkan. Mirri juga menambahkan bahwa buah hati Daenerys terlahir kurang sempurna. Lantas di mana Khal Drogo? Mirri pun mengajaknya pergi ke tepi tebing dan memperlihatkan Drogo yang lemas tak berdaya. Ia juga mengatakan bahwa Khal Drogo tidak dapat pulih seperti sedia kala, atau bahasa kerennya stroke total. Dengan itu Daenerys merasa bahwa Mirri tak menepati perkataannya. Setelah ritual yang dilakukan, kini Khal Drogo masih terbaring lemas tak berdaya. Maka dari itu Daenerys pun merencanakan sesuatu. Sedangkan Jon Snow yang telah mendengar kabar kini memutuskan untuk pergi ikut dalam pertempuran bersama saudaranya. Sam sempat mengingatkan, jika Jon Snow pergi ia akan dianggap sebagai desertir. Namun Jon Snow nekat dan tetap memacu kudanya. Melihat hal itu, Sam pun tak tinggal diam dan mengajak beberapa rekannya untuk membawa kembali Jon Snow ke pasukan. Setelah merayu dan mengikatkan sumpah serapah yang pernah mereka ucapkan, akhirnya Jon Snow memutuskan untuk kembali bersama lagi. Sword in the darkness, the watcher on the walls. Life and honor to the Night's Watch. For the... Dan kini Daenerys benar-benar seperti kehilangan harapan. Melihat Khal Drogo terbaring seperti mayat membuatnya sangat putus asa, hingga dengan berat hati ia memutuskan untuk membunuh bintang yang mewarnai hari-harinya tersebut. Rises in the west. Then you shall return to me, my sun and stars. Singkat cerita, demi mengamankan Arya, Yoren pun memberikan nama baru untuknya, yaitu Arry, agar identitasnya benar-benar tidak dikenali. Yoren juga berniat untuk segera membawa pergi dari tempat tersebut. Namun, di saat Yoren mempersiapkan kuda, tiba-tiba Arya diganggu dua bocil TikTok dan menuduhnya sebagai pencuri karena membawa pedang kecil yang begitu indah. Waduh, salah musuh kue lele macem-macem weh. He can boy to death. I knocked him down and I kicked him in the... I already killed one fat boy. Oh, you like picking on the little ones, do you?
Hingga tanpa sengaja di momen itu membuatnya bertemu dengan Gendry, anak haram King Robert. Yoren pun tak mau membuang waktu lebih lama sehingga ia menyuruh mereka untuk bergegas. Dengan berita Jon Snow yang berniat pergi, Mormont pun memarahinya habis-habisan. Apakah kamu tidak ingat dengan sumpah serapah yang kamu ucapkan dulu? Mormont juga memberitahu bahwa di luar tembok The Wall telah terjadi kekacauan. Dengan itu ia berniat untuk membawa Jon Snow pergi dan akan dipimpinnya secara langsung. Mormont pun kembali menanyakan apakah Jon Snow anggota Night's Watch sejati. Dan setelah kematian Khal Drogo, Daenerys menggelar upacara kematian sebagai penghormatan terakhir untuk Khal Drogo. Di sana ia juga menyerahkan telur-telur naga agar disertakan dalam upacara tersebut. Jorah sempat mengingatkan agar menyimpan telur itu untuk dijual dan bertahan hidup. Namun Daenerys menegaskan bahwa dulu ia diberi telur itu bukan untuk dijual. Di sana Daenerys juga mulai melantangkan suaranya dan memberitahu bahwa ia adalah Daenerys sang putri naga terakhir. Kalau kalian ingat sedikit adegan saat Daenerys meletakkan telur naga di bara api dan tidak merasa kepanasan sama sekali, disinilah semuanya terjawab. Daenerys pun meminta prajuritnya untuk mengikat Miri tepat di samping Khal Drogo, dan setelah api menyala besar dengan perlahan Daenerys memasuki kobaran api tersebut. Tanpa terasa, hari pun sudah mulai pagi dan semua kaum Dothraki begitu terkejut saat melihat telur-telur naga itu menetas dan menghasilkan naga-naga yang sangat lucu. Dan Game of Thrones season 1 selesai. Gila, nggak terfikirkan sama sekali loh. Ternyata akhir season 1 adalah kelahiran para naga yang akan menjadi pengawal setia Daenerys. Oh iya coy, apabila ada poin-poin yang kurang detail, ya mohon maaf ya, maklumin aja gitu ya. Jadi tunggu kelanjutannya kisah selanjutnya agar kita sama-sama tahu seperti apa akhir dari cerita Seven Kingdom ini. Tulis di komentar lanjut lalu like ya. 3000 like, kita gas langsung season kedua karena udah tayang season 2-nya. I love you, bye-bye.